Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, juga ada Cindy dan Robi dari Rasil TV menjumpai Anda kembali dalam kajian pagi pada hari ini. Dan tentu saja bersama saya sudah ada Ustadz Hamzah Alatos yang akan bagi ilmunya di pagi hari ini. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Iya, pada hari ini kita akan membahas tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh saudara-saudara kita, Ustadz ya, non-muslim atau yang muslim juga, yaitu apa sih keistimewaan Islam, begitu ya Ustadz ya? Ya, baik, kita sudah tidak sabar ya Ikhwan dan Akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Apa sih keistimewaan Islam? Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merenungi firman-firman Allah, dalam rangka talabul ilm, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul sebenarnya judulnya ini diambil dari sebuah kitab yang bernama Ushulud Da'wah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama Sunni Syafi'i dari Irak. Ini kitab kita baca dulu 40 tahun yang lalu ya, di pesantren bersama, waktu itu ada Ustaz Hussein juga di sana. Judulnya sebenarnya adalah Khasaisul Islam. Artinya keistimewaan al-Islam atau Dinul Islam. Jadi judulnya dirubah dalam bentuk pertanyaan. Jadi, apa sih keistimewaan Islam? Tentunya pertanyaan ini mungkin kalau bagi kita seorang muslim, ini nggak perlu ditanyakan karena kita sudah yakin akan kebenaran al-Islam. Tapi hal ini perlu kita yakini lagi, perlu kita dalami, terutama sekali pada saat
seseorang yang sudah meyakini bahwasanya dinul Islam ada merupakan agamanya, tatkala dia tidak mengerti tentang bagaimana syariat Islam ini, bagaimana keistimewaan syariat Islam ini, ketika dia hanya mengetahui dinul Islam hanya kulit-kulitnya saja, hanya permukaannya saja, atau sering diistilahkan dalam bahasa Arab yafhamunal islamah sathiyatan faqat, ya, hanya permukaannya saja. Maka orang seperti ini dia khawatirkan tatkala dia misalnya melihat sesuatu sistem, sesuatu peraturan, suatu tatanan yang dilihat dari orang atau dari komunitas non-muslim, dia akan merasa minder karena dia nggak tahu, ya, akan keistimewaan agamanya sendiri. Hal ini misalnya seorang yang pemahamannya Islam hanya dengan, ya, turun-temurun, tatkala dia pergi ke Amerika misalnya, belajar di sana, kemudian terkagum-kagum dengan sistem di sana, akhirnya dia merasa sistem dan nilai-nilai Islam ini terkebelakang, kuno, tidak up to date. Karena yang dibuat referensi adalah apa-apa mungkin dari literatur atau dari buku-buku yang, ya, itu adalah merupakan bagian daripada ijtihad para ulama pada abad-abad yang lalu, beberapa abad yang lalu. Dia tidak mencontohkan, dia tidak mengembalikan tentang bagaimana keindahan Islam itu apabila dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai referensi atau sebagai tolak ukurnya. Terkagum-kagum melihat peraturan-peraturan, melihat sistem-sistem, melihat tatanan hukum yang diciptakan oleh orang-orang di luar Islam misalnya, atau diciptakan oleh orang-orang yang notabene mereka itu bukan ulama, ya, bukan ulama Islam. Kemudian dibandingkan dengan apa yang mereka suka baca dari ulama-ulama Islam, tapi bukan yang pada zaman sekarang, akan tetapi pada beberapa abad yang lalu. Akhirnya muncullah anggapan bahwasanya hukum Islam nggak kepake buat zaman sekarang. Hukum Islam ketinggalan. Seperti itu. Nah, hal ini berbahaya sekali kalau dia, ya, berkeyakinan bahwasanya syariat Islam itu adalah merupakan syariat yang usang, nggak cocok lagi, sehingga timbul pemahaman tentang Islam bahwasanya Islam itu hanya berbicara masalah ubudiyah saja, hanya masalah sholat, puasa, pergi haji, seperti itu, atau masalah perkawinan misalnya, warisan, seperti itu. Seolah-olah Islam tidak berbicara masalah tatanan hukum, masalah politik, masalah perekonomian, masalah hubungan antar negara. Padahal agama Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui segala kebutuhan hambanya. Allah sangat mengetahui segala permasalahan hambanya.
karena Allah lah yang menciptakan mereka. Allah yang paling tahu tentang kebutuhan mereka, tentang permasalahan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan kondisi mereka. Nah, untuk itulah ya, topik ini saya angkat, yaitu kita ingin berbicara dan membicarakan tentang keistimewaan Dinul Islam ini. Untuk itu, sebagaimana biasa, marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kemudian nanti kita baca satu ayat daripada Suratul Ma'idah, yaitu ayat ketiga, ya. Sebagaimana biasa, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta dosa-dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga dosa saudara-saudara kita, minal mu'minin wal mu'minat, ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan daripada Dinul Islam ini tentunya ada banyak, ya. Yang pokoknya insya Allah ada 5 hal pokok yang perlu diketahui. Keistimewaan pertama, bahwasanya agama ini, Dinul Islam ini adalah min indillah,
agama ini adalah agama dari sisi Allah. Syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetapkan. Jadinya agama ini bukan rekayasa manusia, bukan buah pikiran seorang filosof, bukan hasil kesepakatan dari satu komunitas, bukan hasil karya makhluk, tapi ini adalah hasil atau ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta alam semesta, penciptanya manusia dan jin, penciptanya para malaikat, penciptanya segala makhluk di alam semesta ini. Rabbul Alamin. Al-Alamin, sering sebagian ulama menafsirkan alamin di sini adalah sebagai al-ins wal jin. Ya, tapi al-alamin yang lebih umum adalah seluruh makhluk. Ya. Itu disebut al-alamin. Seperti apa yang ditanyakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, wa ma rabbul alamin? Apa itu rabbul alamin? Apa yang disebut Tuhan al-alamin, semesta alam ini? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Al-alamin, kata al-alamin ini dijawab oleh Nabi Musa adalah Tuhan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah al-alamin. Jadi tidak terbatas hanya al-jin wal ins saja. Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta makhluk ini. Allah pula yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh makhluk ini. Allah juga yang paling tahu tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh makhluknya ini yang bernama manusia maupun jin. Oleh karena itu, karena ini syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha mengetahui, bukan saja mengetahui keadaan pada saat Al-Quran ini diturunkan, akan tetapi Allah pun tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Allah tahu apa yang terjadi pada masa lampau. Alimul ghaibi wasyahadah, huwal awwal wal akhir, huwal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui yang sekarang, yang lalu, yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Karena Allah adalah huwal awwal, dia yang pertama, yang tiada ada permulaannya. Huwal akhir, dia juga yang akhir dan tidak ada penghabisannya. Huwal zahir, dia juga yang zahir, yang nampak jelas bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata hatinya. Huwal batin, dia juga yang tersembunyi, tak terlihat oleh kasat mata. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Maha mengetahui artinya mengetahui baik itu di zaman Nabi, di zaman kita ini sekarang, maupun zaman yang akan datang. Ini harus kita pahami bahwa Al-Quran adalah kalamullah.
Al-Quran adalah firman Allah, bukan buatan manusia. Oleh karena Al-Quran adalah kalamullah, maka ini apa-apa yang difirmankan oleh Allah, ini adalah merupakan refleksi daripada ilmu Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran mencerminkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu jangan samakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Berarti kita mensamakan antara karya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hal ini, ya. Bisa menjadi musyrik, ya. Kita mensamakan karya manusia dengan karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dengan secara langsung seorang bisa melakukan suatu kemusyrikan, bisa melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, walaupun dia tidak mengucapkan, apabila dia menganggap ada sesuatu hukum, sesuatu karya yang melebihi atau menyamai Al-Quranul Karim, maka berarti dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah refleksi daripada ilmu Allah. Jadi beda. Jadi kalangan manusia sepintar apapun, ya, kalangan manusia sepandai apapun dia, seluas apapun ilmunya, itu tidak sampai setetes dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah katakan umpamakan lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, dalam surah Kahfi. Andai kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru, pasti lautan itu akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan laut-laut lagi yang serupa itu, tetap tidak akan sanggup menulis kalimat Allah. Maksudnya menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Andai kata pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, semuanya, setiap pohon, satu pohon diraut, dibikin pena, satu pohon ada bisa ribuan pena. Kemudian seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, kemudian lautan itu sebagai tintanya, kemudian dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat ganda atau lebih sekalipun, mana fidat kalimat Allah, kalimat Allah tidak akan habis untuk ditulis. Ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah, ya. Adapun kita manusia, sekalipun sedikit memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan sekali-kali membandingkan ilmu Allah, ya, disamakan dengan, ya, ilmunya manusia, siapapun mereka, ya, setinggi apapun ilmunya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengapa saya tekankan hal ini, yaitu hendaknya kita memahami, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan cerminan daripada ilmu Allah.
dan bahwasanya ilmu Allah itu tidak terhalang zaman dan tempat, tidak terhalang oleh waktu, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Ini juga supaya kita paham, ya, bahwasanya Al-Quran itu tatkala berbicara dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu bukan berarti hanya untuk yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Quran juga berbicara kepada kita dan juga kepada generasi-generasi setelah kita. Oleh karena itu, banyak terkadang apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bicarakan pada masa di dalam Al-Quran ini, kalau dipahami oleh orang-orang yang ada di masa Rasulullah SAW, itu hal merupakan sesuatu yang yang tidak bisa terjangkau oleh daya fikir mereka, oleh pemikiran mereka, oleh akal mereka yang belum bisa dipahami. Akan tetapi pada masa sekarang, apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran merupakan sesuatu yang gamblang, sesuatu yang jelas, karena pada saat ini, ya, setelah terjadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak terungkap, sekarang begitu jelas terungkap. Saya ingin mengambil contoh misalnya tentang masalah Isra wal Mi'raj. Ini juga, ya, sebagai referensi terhadap hal-hal lain, ya, yang dulu mungkin masih samar, akan tetapi pada saat ini menjadi sesuatu yang jelas dan gamblang. Makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, makin jelas terbukti apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah karunia Allah bagi manusia ini. Itu adalah bagian dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, ya, pasti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tidak akan menyalahi dengan realitas ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Contohnya misalnya surat Al-Isra. Surat pertama dari Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci, subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Asra bi'abdihi laylan. Laylan ini bukan berarti satu malam penuh, tak, sebagian malam. Maha suci Allah. Kalimat maha suci ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha suci dari sifat kelemahan, maha suci dari sifat kebodohan, maha suci dari segala sifat kekurangan. Ini diawali kata subhanallah agar supaya
Jangan ada di dalam hati kita sedikit pun keraguan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailan di sebagian malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, hanya dalam sebagian malam. Peristiwa ini atau peristiwa Isra Mi'raj, kalau pada zaman dahulu, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara, walaupun berbicara kepada Rasulullah dan kepada umat yang ada pada zaman Rasulullah, akan tetapi ayat ini pun berbicara kepada kita. Akan tetapi bagi umat yang ada pada zaman Rasul mendengar peristiwa ini, bagi mereka yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, mereka akan menganggap hal ini mustahil. Ini suatu hal yang gila. Kenapa? Setelah Rasulullah menceritakan ini kepada kaum musyrikin, dan juga di sana ada orang-orang yang awalnya telah beriman, langsung mereka murtad. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Keimanan Al-Quran ini diukur dengan akal mereka. Mereka mengatakan, dan memang kebiasaan, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu pulang balik ditempuh dalam 2 bulan perjalanan dengan unta. Lalu pagi-pagi hari Rasulullah SAW menceritakan hal ini, bahwasanya dia telah pergi ke Masjidil Aqsa pada tadi malam, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Maka hal ini dianggap suatu hal yang gila, suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu sebagian di antara mereka bahkan yang telah beriman kemudian murtad lagi, karena dia ini gila, nggak masuk akal. Orang perjalanan aja ya bolak-balik 2 bulan kok ditempuh dalam hanya sebagian malam. Ini kalau Al-Quran dipahami dengan akal orang-orang yang ada pada zaman dahulu. Tapi kalau dipahami dengan keimanan, langsung beriman, tetap saja beriman. Tidak akan, karena Allah Maha Kuasa. Tapi kalau hal ini dibacakan dengan sekarang, bahwasanya zaman sekarang ada yang mengatakan seorang berangkat dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram dengan menggunakan pesawat ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi hanya dalam sebagian malam, orang akan percaya karena sekarang ada pesawat, bukan hal yang aneh. Ya, kita berangkat dalam jarak seperti itu hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam misalnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan berbicara hanya untuk di masa Rasulullah SAW, akan tetapi Al-Quran berbicara untuk masa sekarang dan untuk yang masa yang akan datang. Walaupun Al-Quran mukjizat Isra Mi'raj ini adalah termasuk dari mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu walaupun perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sekarang juga bisa kita juga melakukannya dalam waktu beberapa jam saja, akan tetapi mukjizat yang Mi'rajnya sampai saat ini ya tentu tidak bisa ditandingi walaupun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya ingin tekankan kembali kenapa ya kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran senantiasa up to date. Al-Quran itu senantiasa cocok untuk segala zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada surah yang tadi kita baca Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini
Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridha al-Islam sebagai agama. Jadi konsekuensinya karena syariat Islam atau agama Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut min indillah, maka tentunya syariatnya pun karena dari ini agama Islam berasal dari Allah yang Maha menciptakan, yang Maha mengetahui segala kondisi makhluknya, yang Maha mengetahui segala permasalahan makhluknya. Maka agama sifatnya agama ini, keistimewaan agama ini tentunya bersifat kamilah, bersifat sempurna, wa khalin minan naqais, dan sunyi dari segala kekosongan. Artinya agama ini, agama Islam ini tentunya karena dia dari Allah yang maha sempurna, maka tentunya agama ini pun ya, keistimewaannya adalah, salah satu keistimewaannya adalah dia itu sempurna ya, dan luput dari segala kekurangan. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi bagaimana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Atau di dalam ayat yang lain di suratul An'am ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma farratna fil kitabi min syai', ya, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran. Gak ada yang kami luputkan. Semuanya ada di dalam Al-Quran ini. Maaf. Para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah beranggapan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ma farratna fil kitabi min syai', bahwasanya kami tidak meluputkan segala sesuatu pun di dalam Al-Qur'an ini. Tidak ada sesuatu pun yang tidak yang kami luputkan. Arti semuanya ada dalam Al-Qur'an ini. Jangan beranggapan bahwasanya Al-Qur'an ini mencakup segala rincian. Misalnya rincian tentang sholat. Suka ada yang mengatakan, oh coba lihat, mana dia ada dalam Al-Quran katanya. Di Al-Quran ini semuanya ada. Lihat tentang syarat dan rukun syarat, ada enggak? Memang tidak ada. Al-Quran ini bukan buku fikih. Al-Quran ini bukan buku sejarah. Al-Quran ini bukan buku fisika. Al-Quran ini bukan buku kimia dan sebagainya. Al-Quran adalah petunjuk. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala rinci, seperti tentang hukum waris misalnya, hukum tentang pernikahan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara global karena Allah tahu hal ini akan mengalami penyesuaian kondisi sesuai dengan zamannya. Garis besarnya tapi sudah ada. Nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada ulama-ulama untuk menguraikan hal ini sesuai dengan kondisinya. Inilah maksudnya ma farratna fil kitabi min syai'. Tentang sholat misalnya, memang di dalam Al-Quran tidak rinci tentang sholat, malah lebih rinci disebutkannya tentang wudhu. Akan tetapi, ya, pokok-pokok ini diterangkan oleh Rasulullah SAW secara amalia, secara praktek, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, kemudian diikuti oleh para tabi'innya, dan terus sampai zaman kita. Kita dapat melaksanakan sholat sesuai dengan
tuntunan Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan sunnah amaliyah mutawatirah, karena ini dilakukan oleh Nabi, dilihat dan dipraktekkan oleh banyak sahabat sampai kepada kita. Walaupun pada saat itu buku hadis belum ditulis, kitab fikih juga belum ada. Tapi jangan kita balik. Kita ini belajar tahu tentang sholat dari kitab fikih. Memang itu ulama merangkumkannya. Tapi mereka pun dapat tuntunannya dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabatnya sebelum ada penulisan hadis. Jadi ini adalah sunnah mutawatirah, sunnah fi'liyah mutawatirah. Arti sunnah yang dilakukan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Ya. Kemudian dilihat oleh para tabi'in, juga diamalkan oleh para tabi'in. Tabi' terus menerus. Ya, jadi jangan mengatakan kita belajar salat dari kitab hadis, tidak, ya. Kalau begitu kitab hadis baru terus ditulis, dirangkum 200 tahun setelah Nabi lah. Yang sebelum 200 tahun mereka apa tidak sholat? Mereka sholat. Tapi inilah sunnah amaliyah mutawatirah yang sangat kuat, ya. Nah ini kita harus tekankan, kita harus pahami bahwasanya Al-Qur'anul Karim kamilah, sempurna, dan juga sesuai dengan zaman dan tempat, ya. Sesuai dengan di zaman mana saja, ya, di tempat mana saja. Nah, ini dah keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ini bukan, dan Nabi kita ini bukan diutus untuk bangsa Arab saja, bukan. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia, kaffatan linnas basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran pun, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, cocok untuk bangsa Arab, cocok untuk bangsa Indonesia, cocok untuk bangsa Amerika, cocok untuk bangsa Cina, cocok untuk bangsa Afrika, cocok untuk semuanya. Karena semuanya adalah makhluk Allah, hamba-hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita jelaskan bahwasanya umat yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang disebut ummatud da'wah. Arti umat yang harus mendapatkan dakwah dan seruan dari Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita sampaikan Islam kepada mereka, ya. Kemudian setelah disampaikan, ya, itu terserah kepada mereka apakah mereka mau menerima atau tidak, ya. Kalau yang menerimanya disebut, ya, orang-orang muslim itu disebut ummatul ijabah, umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terbagi dua, ada ummatul dakwah itu secara umum, kalau yang beriman kepadanya disebut ummatul ijabah. Dan juga disebutkan di dalam surah Maryam ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma natanazzalu illa bi amrin min rabbik, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya." Ini adalah ungkapan, sebenarnya ucapan malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW mungkin pada suatu waktu Jibril nggak turun, lama tidak turun kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Jibril, kenapa kok kamu lama sekali nggak turun kepada kami, nggak memberikan firman-firman Allah? Rasulullah SAW rindu sekali ingin mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril, ya,
Kemudian turun ayat ini yang menjelaskan alasan kenapa malaikat Jibril tidak gampang-gampang nih gitu turun kepada Nabi. Wa ma natanazzalu illa bi amrin min rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah dari Tuhanmu, ya Rasulullah. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Ya. Di dalam genggamannya lah, dalam kekuasaannya lah, ya. Apa-apa yang ada di hadapan kami maupun di belakang kami, wa ma baina dzalika, maupun apa yang di antara itu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Di sini Allah tegaskan, dan sekali-kali Tuhanmu itu tidak lupa. Ya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan. Misalnya ada yang tercecer kali, oh ini nggak disebutkan dalam Islam. Pernah seperti ada seorang liberal mengatakan, oh Islam hanya berbicara tentang hukum zina, perzinahan, tapi tentang pemerkosaan tidak ada. Padahal semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itu bagian dari ifsad fil ard. Hukumnya juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Tuhanmu itu lupa. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala. Ini bagian dari keimanan ya. Keimanan kepada Al-Qur'an, kita harus mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Nah, ini bagian daripada khususiatul Islam. Istimewaan Islam, yaitu khususiatul ula. Mungkin nanti akan kita uraikan juga dampak-dampak dari kamal syariatillah, kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Mungkin pada kesempatan yang akan datang, karena waktu yang tidak mengizinkan, ya. Dari sampai sini saja saya hari sementara pembahasan kita tentang khususiatul Islam atau keistimewaan dinul Islam, agama Islam. Wallahu a'lam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos dengan temanya pada hari ini, apa sih keistimewaan Islam? Kami akan kembali setelah yang berikut ini.